Di ujung hutan lebat yang tak pernah tersentuh manusia, tersembunyi sebuah kampung yang tak tercatat dalam peta manapun, Kampung Jin, atau dikenal dengan nama kunonya, Desa Siluman Kabuyutan. Kampung ini hanya bisa terlihat oleh makhluk gaib atau manusia terpilih yang tak sengaja tersesat masuk ke alam antara. Batas antara dunia manusia dan kampung jin adalah kabut tebal yang turun setiap malam Jumat Kliwon. Kabut yang membuat siapapun yang masuk kehilangan arah dan waktu. Di kampung itu, para jin hidup seperti manusia. Mereka punya rumah, ladang, pasar, dan bahkan balai pertemuan. Namun, bentuk mereka bermacam-macam. Ada yang menyerupai manusia tua, anak-anak kecil yang selalu tertawa, hingga sosok menyeramkan bermata tiga dan bertubuh seperti bayangan. Di kampung itu ada jin petani yang menanam padi hitam yang berkilau seperti arang panas, jin pandai besi yang membuat keris dari cahaya petir, dan jin pedagang yang menjual barang-barang mustahil, cermin pengganda, nasi yang tak pernah habis, atau kain yang bisa menghilang saat disentuh. Semuanya hidup damai dengan aturan ketat, dilarang mengganggu manusia, kecuali yang melanggar batas alam. Ranu, seorang pemuda desa dari kaki Gunung Slamet, suatu malam mencari kayu di hutan demi pengobatan ibunya. Tanpa sadar, dia melewati kabut tebal dan tiba-tiba sudah berdiri di pinggir desa aneh yang tak dikenalnya. "Selamat datang di Kabuyutan," kata seorang lelaki tua bermata putih semua. Ranu disambut dengan hangat, namun ia merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Waktu seolah diam, pagi tak pernah benar-benar datang. Penduduknya ramah tapi tak berkedip. Selama 3 hari, Ranu tinggal di kampung itu. Ia diajarkan bercocok tanam padi hitam, melihat pertunjukan tari oleh jin-jin bayangan, dan mendengar cerita tentang pertempuran besar antara jin putih dan jin merah di masa lalu. Ranu kemudian tahu, kampung itu dulunya adalah tempat buangan bagi jin yang menolak berbuat jahat. Mereka membangun dunia sendiri agar tak ikut dalam perang antara jin penggoda manusia dan jin penjaga alam. Namun, damai itu terancam karena gerbang kabut mulai melemah. Dunia manusia dan jin semakin dekat. Jin-jin buangan lama yang marah karena disingkirkan mulai mencoba masuk kembali, menyusup melalui mimpi buruk manusia. Ranu menjadi harapan, karena darahnya mengandung keturunan dari seorang juru kunci tua, ia bisa membuka dan menutup kabut. Para tetua jin memilihnya sebagai penjaga batas baru, manusia pertama yang diangkat sebagai penjaga kampung jin. Ranu akhirnya kembali ke desanya, namun bukan sebagai manusia biasa lagi. Ia sering menghilang malam-malam, kadang terlihat berbicara sendiri di pinggir hutan. Setelah 3 hari tinggal di kampung jin, Ranu mulai menyadari ada satu sosok yang selalu memperhatikannya dari kejauhan. Jin wanita yang berwajah teduh, bertubuh halus seperti kabut, dengan mata berwarna hijau pucat bernama Naila. Naila bukan jin sembarangan. Ia adalah putri dari salah satu tetua tertua di kampung itu, jin penjaga embun pagi, yang dipercaya bisa menyembuhkan luka jiwa dan tubuh. Ia jarang berbicara, tapi tiap gerakannya lembut dan penuh ketenangan. Saat Ranu luka karena tersandung batu gaib, Naila lah yang mengobatinya dengan air dari tangannya sendiri. Air itu hangat dan menyembuhkan dalam sekejap. "Manusia, kenapa kau tak takut padaku?" tanya Naila saat mereka duduk di bawah pohon malam. "Aku lebih takut kehilangan ibuku daripada melihat yang gaib," jawab Ranu. Sejak itu, keduanya sering bertemu. Kadang Naila mengajak Ranu menari di atas air hitam, kadang mereka berbaring di atas daun-daun besar sambil mendengar nyanyian jin-jin tua. Namun cinta manusia dan jin adalah kutukan lama yang pernah menghancurkan dua alam. Pernah ada manusia yang menikah dengan jin, dan karena iri serta ketamakan, dunia manusia menjadi rusak dan penuh sihir tak terkendali. Sejak itu, hukum kampung jin menetapkan, tak boleh cinta tumbuh di antara dua alam. Ranu dan Naila diam-diam tetap bertemu, hingga akhirnya diketahui oleh ayah Naila, Ki Ganaswara, jin tua bermata batu. Ia murka. "Kau ingin menyeret anakku ke dunia fana," bentaknya sambil menghentakkan tongkat akar yang bisa menumbuhkan duri dari tanah. Ranu dipenjara di dalam batu besar, yang hanya bisa dibuka jika Naila rela melupakan seluruh kenangan tentangnya. Naila datang malam itu ke batu penjara. Tangisannya tak bersuara, hanya embun yang menetes deras di sekitarnya. "Aku bisa menyelamatkanmu,
Tapi aku akan melupakanmu selamanya, Ranu. Ranu tersenyum di balik batu itu. Kalau itu membuatmu tetap hidup dan bebas, aku rela. Naila mencium batu itu, lalu berdoa di bawah bulan. Seketika batu itu pecah menjadi debu. Namun, saat Ranu berdiri dan menyentuh Naila, gadis itu hanya menatapnya kosong. Maaf, apakah kau pernah tinggal di kampung ini? Tanya Naila. Datar, Ranu menahan air mata. Naila telah melupakannya sepenuhnya. Ranu kembali ke dunia manusia, namun hatinya tak pernah sama. Ia menjaga gerbang antara, melindungi dunia jin dan manusia dari benturan takdir. Dan tiap malam Jumat Kliwon, ia duduk di pinggir kabut, memainkan suling bambu warisan Naila. Kadang kabut bergoyang dan suara lembut terdengar samar. Ranu. Walau Naila tak mengingatnya, cinta mereka masih tinggal dalam kabut. Tahun-tahun berlalu, Ranu tetap menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan kampung jin. Rambutnya mulai memutih, namun semangatnya tak pernah padam. Ia tinggal di gubuk kecil di tepi hutan, hidup tenang namun selalu menatap kabut dengan harapan. Suatu malam Jumat Kliwon, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Angin membawa suara lirih seperti nyanyian dari masa lalu. Di antara desir angin itu, terdengar bisikan yang membuat bulu kuduk Ranu berdiri. Embun tak pernah benar-benar mengering. Ranu terdiam. Itu adalah kalimat terakhir yang pernah diucapkan Naila sebelum ia melupakan segalanya. Esoknya, seekor burung berwarna ungu dengan mata perak muncul di jendela gubuknya, membawa sepucuk daun kering. Di daun itu tertulis dengan huruf aksara gaib, "Ranu, bantu aku. Aku sering bermimpi tentangmu, tapi tak tahu siapa kau. Hati ini terasa sesak, dan aku mulai melihat wajahmu di embun pagi." Ternyata, meski kenangan Naila telah disegel oleh ayahnya, kekuatan cinta dan embun yang tersimpan di hatinya mulai melawan segel gaib itu. Ia mulai melihat Ranu dalam mimpi-mimpinya. Bahkan saat menyentuh air, bayangan wajah manusia muncul di permukaannya. Sementara itu, Ki Ganaswara yang kini makin tua dan lemah, mulai kehilangan pengaruhnya. Jin-jin muda menentang larangan cinta dua alam, karena zaman telah berubah. Biarkan cinta menyatukan dua dunia, bukan memisahkannya, ujar salah satu jin muda penjaga langit, Kinaya. Namun tidak semua jin setuju. Sekelompok jin merah yang ingin membuka kabut sepenuhnya dan menguasai dunia manusia mulai bergerak, memanfaatkan kekacauan di antara jin kampung. Mereka menculik Naila dan mencoba menghapus jiwanya agar tidak bisa bersatu dengan manusia. Ranu yang mendapat pesan itu segera menuju gerbang kabut dengan membawa keris pusaka peninggalan tetua jin putih. Di tengah kabut, ia bertarung dengan para jin merah, luka-luka dan nyaris tewas, hingga akhirnya suara lembut muncul, "Ranu." Naila berdiri di hadapannya, matanya kembali berwarna hijau pucat, dan semua kenangan telah kembali. Aku ingat semuanya. Dengan air embun suci dari tubuhnya, Naila menyembuhkan luka Ranu dan membantu mengusir para jin merah ke jurang kegelapan. Setelah pertempuran usai, para tetua jin berkumpul. Mereka tahu cinta Ranu dan Naila tak bisa dipisahkan lagi. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung jin, mereka membuat pengecualian. Ranu diizinkan tinggal di kampung jin sebagai makhluk setengah manusia, setengah jin. Ia tak akan menua, namun juga tak bisa kembali ke dunia manusia sepenuhnya. Dan malam itu, di tengah tarian kabut dan gemuruh jenderang petir halus, Ranu dan Naila menikah. Di bawah pohon kabut abadi, disaksikan oleh makhluk-makhluk dari dua dunia. Sejak saat itu, kabut tak lagi menakutkan. Ia menjadi jembatan antara cinta yang tulus dan dunia yang berbeda. Bertahun-tahun berlalu sejak Ranu dan Naila hidup bersama di kampung jin. Dari cinta mereka lahirlah seorang anak laki-laki, Raka Diatmaka, yang sejak bayi sudah memperlihatkan keanehan luar biasa. Raka memiliki tubuh manusia, tapi matanya bercahaya lembut seperti embun malam. Kulitnya terasa hangat, namun bisa menghilang saat ia menangis. Sejak usia 3 tahun, ia sudah bisa bicara dengan hewan, dan saat tidur, rohnya sering melayang ke alam mimpi jin tanpa disengaja. Di kalangan jin, Raka dianggap sebagai anak istimewa, bahkan mungkin titisan penyeimbang dunia, karena ia lahir dari cinta dua alam yang dulu dilarang. Namun justru karena itu, banyak yang memburunya
baik dari kalangan jin merah maupun manusia yang mengejar kekuatan gaib. Kelompok jin merah yang dulu kalah, kini bangkit dengan pemimpin baru. Jin Mahesa Kala, sosok raksasa hitam berbulu api yang ingin menjadikan Raka sebagai medium untuk membuka paksa gerbang ke dunia manusia. Bila itu terjadi, dunia manusia akan diselimuti sihir dan kegelapan. Saat usia Raka menginjak 12 tahun, ia mulai mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ada seorang wanita tua berpakaian hitam yang menangis di dalam sumur dan berkata, "Datanglah Raka, aku tahu kau bisa menyelamatkan dunia kami. Kampung nenekmu dihancurkan." Raka tak mengerti hingga Ranu memberitahunya bahwa ibunya dulu juga punya darah keturunan jin dari jalur lain, dan kampung neneknya berada jauh di dalam hutan berkabut, tersembunyi dari semua. Raka akhirnya memutuskan untuk mencari kampung itu, kampung jin embun tua, kampung yang hanya bisa ditemukan oleh darah campuran sejati. Petualangan dimulai. Bersama dua sahabat, Luri, gadis manusia desa yang bisa melihat jin sejak kecil, dan Bendara, jin kecil kocak yang bisa berubah bentuk, Raka memulai perjalanan menembus hutan terlarang, rawa hidup, dan jembatan angin yang berubah-ubah arah. Di setiap tempat, mereka diburu pasukan bayangan Mahesa Kala, tapi dalam dirinya, kekuatan mulai bangkit. Ia bisa membuat kabut muncul dan lenyap sesuka hati, bisa menyembuhkan luka hanya dengan air liurnya, bahkan bisa bicara dalam dua bahasa jin sekaligus. Saat tiba di kampung neneknya yang kini tinggal puing dan sisa asap, roh sang nenek muncul dan menyerahkan warisan terakhir, sebuah liontin dari tetesan embun abadi. Kalau dunia manusia dan dunia jin mulai bersatu paksa, gunakan ini untuk menyegel kembali batasnya. Tapi ingat, kau akan kehilangan salah satu dunia selamanya. Raka terdiam. Kini, Mahesa Kala sudah hampir membuka celah besar antara dunia jin dan manusia. Raka harus memilih tinggal di dunia jin selamanya dan menutup dunia manusia dari kabut, atau membuka dunia manusia dan kehilangan tempatnya sendiri. Dan malam itu, dua gerbang mulai terbuka. Kisah Raka baru saja dimulai. Kabut malam turun lebih tebal dari biasanya. Dua gerbang raksasa berdiri di hadapan Raka. Satu gerbang bercahaya lembut dengan warna biru keperakan, gerbang dunia jin, tempat asal ibunya, dan warisan kekuatan gaibnya. Satu lagi tampak hangat, menyimpan suara desir angin, aroma tanah, dan cahaya mentari, gerbang dunia manusia, tempat ia lahir dan dibesarkan. Di belakangnya, Luri berdiri gemetar. Di sampingnya, Naila, ibunya, menatap haru. Sedang dari kejauhan, sosok Mahesa Kala sudah mulai menyeret bayangan gelap untuk melahap batas dua dunia. Ki Puspa Arta, roh tetua jin terakhir yang tersisa, memberi Raka ultimatum. Kalau kau memilih dunia jin, kau akan hidup abadi, tapi tak akan bisa kembali melihat cahaya mentari atau manusia yang kau cintai. Jika kau memilih dunia manusia, kekuatan jinmu akan lenyap, dan semua makhluk jin yang baik, termasuk ibumu, akan terhapus dari realita manusia. Tak ada lagi jembatan, tidak ada kabut. Raka menggenggam liontin embun abadi di tangannya. Waktu hanya tinggal 3 tarikan napas sebelum dua gerbang menyatu menjadi satu jurang besar. Kalau kamu pergi ke dunia jin, aku tak akan bisa ikut, Ra, bisik Luri. Air matanya jatuh. Tapi aku juga nggak mau kamu kehilangan ibumu. Raka menoleh ke ibunya. Naila tersenyum tenang. Aku sudah lama hidup di kabut, Nak. Tapi kamu masih muda, dan kamu harus mengenal terang. Pilihanmu bukan tentang siapa yang kau tinggalkan, tapi untuk apa kau bertahan. Tepat saat dua gerbang nyaris saling menelan, Raka menghentakkan liontin embun ke tanah dan berteriak, "Aku tidak pilih salah satu, aku pilih keduanya." Tiba-tiba, kilat menyambar langit. Liontin pecah jadi serpihan cahaya, dan dari dalam tubuh Raka muncul dua sosok bayangan, cahaya putih dari darah jin dan merah dari darah manusianya. Raka menggabungkan dua kekuatan itu dan menciptakan gerbang ketiga di antara dua gerbang lama, gerbang embun silang. Jembatan antara dua dunia yang hanya bisa dilewati oleh makhluk berhati seimbang, yang tidak rakus dan tidak takut. Mahesa Kala menjerit karena jembatan itu membuatnya tak bisa lagi menguasai salah satu dunia penuh. Ia ditelan kembali ke dasar kabut kegelapan. Raka tidak memilih dunia jin, juga tidak tinggal di dunia manusia.
Ia memilih menjadi penjaga gerbang embun, satu-satunya makhluk yang bisa bebas bergerak di antara keduanya. Ia membangun desa kabut silang, tempat jin dan manusia yang baik bisa hidup berdampingan. Luri tinggal di sana, menjadi penjaga perpustakaan rahasia tentang dua dunia. Naila menjadi roh penjaga malam, hadir tiap embun turun. Dan Raka, ia tumbuh menjadi legenda. Setiap anak yang bermimpi aneh atau melihat sosok bayangan yang membantu mereka di tengah hutan, mungkin telah melihatnya, sosok pemuda bermata kabut dan senyum lembut. Namaku Raka, penjaga dua dunia. Desa kabut silang hidup dalam damai setelah pertempuran besar Raka melawan Mahesa Kala. Jin dan manusia belajar hidup berdampingan. Namun, di tengah ketenangan itu, Luri mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam bulan purnama, tubuhnya terasa panas. Di cermin, kadang bayangannya tak mengikuti gerakan. Dan saat ia menyentuh air, muncul pantulan sosok wanita tua berjubah emas, yang berbisik, "Sudah waktunya, cahaya leluhur bangkit dalam dirimu." Raka, yang telah menjadi penjaga gerbang embun, segera mengundang Ki Puspa Arta, roh tertua di kampung jin, untuk membaca garis nasab Luri. Ki Puspa tercengang saat menyentuh kening Luri. Ia bergetar dan langsung berlutut. Anak ini bukan manusia biasa. Dia keturunan terakhir dari Trah Cahaya Purba. Darah manusia yang pernah menyatu dengan jin langit. Ia cucu dari Ratu Nilarasa, jin cahaya yang menghilang ribuan tahun lalu. Raka pun sadar, bukan kebetulan Luri bisa melihat jin sejak kecil. Ia bukan hanya sahabat, tapi juga penyeimbang dirinya. Suatu malam, desa kabut silang diserang oleh sisa-sisa pengikut Mahesa Kala yang dipimpin oleh bayangan arwah gelap bernama Jilmawan, makhluk dari alam ketiga yang tak memiliki bentuk dan membenci cahaya. Saat Raka nyaris dikalahkan, Luri berdiri di tengah-tengah desa yang terbakar, matanya bersinar seperti dua matahari kecil. Tubuhnya memancarkan cahaya emas, suaranya menggema, "Aku bukan milik dunia ini, tapi aku pelindungnya." Dengan satu sentuhan, ia mengubah api menjadi hujan cahaya, menghapus bayangan dan memenjarakan Jilmawan ke dalam cermin terbalik, dimensi yang hanya bisa disentuh oleh jiwa berdosa, dampak kekuatan Luri. Setelah kejadian itu, Raka menunjuk Luri sebagai penjaga cahaya, pengimbang kekuatan kabutnya. Jin dan manusia kini tahu bahwa dua kekuatan, kabut Raka dan cahaya Luri, harus terus berdampingan agar keseimbangan dua dunia tetap terjaga. Banyak makhluk dari dimensi lain mulai tertarik dengan keberadaan Luri, termasuk makhluk-makhluk lama yang terbangun dari tidur panjangnya. Dan di ujung dunia, sebuah suara tua berbisik, "Cahaya telah bangkit, maka bayangan sejati pun akan segera datang." Setelah kekuatan Luri bangkit dan desa kabut silang kembali damai, langit malam mulai berubah. Bintang-bintang menghilang satu persatu, digantikan oleh lubang hitam kecil yang berputar pelan. Di tengah lubang itu, terdengar bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh makhluk tertentu. Satu anak dari kabut, satu anak dari cahaya. Tapi siapa yang menjaga bayangan sejati? Para jin tua mulai bermimpi buruk. Sungai embun di desa membeku. Daun-daun yang biasanya tumbuh tiap pagi, gugur sebelum fajar. Bahkan cermin kabut, alat penghubung dua alam, mulai retak. Ki Puspa Arta, roh bijak yang menjaga keseimbangan, memanggil Raka dan Luri. Waktunya tiba. Dia yang disegel ribuan tahun lalu, kini bangkit. Gelap Rajatra, penguasa alam ketiga, alam buangan para makhluk terkutuk. Ia adalah awal dari kegelapan murni, bukan jin, bukan manusia, bukan dewa. Zaman dulu, sebelum dunia jin dan manusia terpisah, gelap Rajatra adalah makhluk pertama yang terbentuk dari dosa, iri, dan dendam. Ia bisa mengubah terang menjadi luka dan kabut menjadi racun. Para tetua jin dan manusia bersatu untuk menyegelnya ke alam ketiga menggunakan kekuatan dua elemen, kabut abadi dan cahaya purba. Namun kini, kedua elemen itu lahir kembali dalam tubuh Raka dan Luri. Artinya mereka adalah kunci, tapi juga target. Bayangan tanpa pemilik muncul di desa kabut silang. Mereka berjalan tanpa kaki, menatap orang tidur, dan menghapus ingatan orang-orang secara perlahan. Langit menjadi siang malam, tak bisa dibedakan. Cahaya dan kegelapan mulai kacau.
Jin-jin baik berubah menjadi batu. Manusia-manusia baik mulai mimpi buruk lalu tidak bangun lagi. Ki Puspa memberi pilihan berat kepada Raka dan Luri. Kalian bisa menyelamatkan dua dunia, tapi harus masuk ke alam ketiga, tempat yang tak pernah ada cahaya dan waktu berjalan mundur. Dan bila kalian gagal, kalian tak akan bisa kembali sebagai kalian yang sekarang. Raka menggenggam tangan Luri. Kalau kita memang lahir dari dua sisi takdir, maka biar kita juga yang mengakhirinya. Luri mengangguk, cahaya di matanya bersinar. Gelap tak akan pernah menang, selama ada yang berani menyalakan cahaya sekecil apapun itu. Dengan kekuatan gabungan kabut dan cahaya, mereka membuka gerbang ketiga, lubang hitam besar di atas langit. Saat mereka melangkah masuk, suara raksasa menggema dari dalam. Akhir bukan tentang kehancuran, tapi tentang siapa yang paling tega mengorbankan segalanya. Dan gelap Rajatra menanti, di takhta bayangan, dengan senyum yang mampu menghancurkan jiwa. Raka dan Luri melangkah ke dalam gerbang ketiga, gerbang berputar yang terbuat dari kabut beku dan cahaya terbalik. Begitu mereka masuk, semua warna lenyap, hanya hitam, putih, dan bayangan kelabu yang tersisa. Di alam ini, waktu tak berjalan maju, melainkan mundur, dan logika dunia seperti tak berlaku lagi. Mereka tiba di padang ingatan, tempat semua memori masa lalu terbalik dan menyerang. Raka melihat ibunya, Nayila, mati dalam pelukannya. Padahal itu belum pernah terjadi. Luri melihat dirinya membakar desanya sendiri, padahal ia tahu ia tak pernah melakukannya. Alam ketiga menguji bukan dengan darah, tapi dengan luka hati yang belum sembuh. Jika kalian percaya pada diri kalian, kalian akan hancur. Tapi jika kalian mulai meragukan, akulah yang akan tumbuh dalam kalian. Luri mulai meragukan kekuatannya. Cahaya di tubuhnya meredup. Raka menggenggam tangannya, meski wajahnya dipenuhi darah dari ilusi ibunya. Kita hanya bisa selamat kalau kita saling jaga, bukan saling percaya pada ilusi. Mereka saling memeluk, dan padang ingatan runtuh, berubah menjadi debu. Setelah berjalan di jalan batu selama sehari tanpa suara, mereka tiba di lautan sunyi, tempat arwah-arwah bisu melayang, memanggil mereka tanpa suara. Raka dan Luri harus menyeberangi lautan itu menggunakan perahu jiwa, tapi mereka hanya bisa mendayung dengan mengucapkan kebenaran yang paling mereka sembunyikan. Raka akhirnya mengaku, "Aku pernah ingin hidup sebagai manusia biasa dan meninggalkan semua ini." Luri menangis dan berkata, "Aku iri padamu karena semua orang memandangmu sebagai pahlawan, sedangkan aku hanya bayanganmu." Setiap kejujuran membuat perahu melaju lebih cepat, namun saat hampir sampai, bayangan gelap Rajatra muncul dari air merayu Luri. "Kau bisa jadi cahaya paling terang. Kalau kau tinggalkan kabut itu, tinggalkan dia." Luri hampir goyah, tapi melihat luka Raka yang terus membusuk karena waktu mundur, ia sadar. Tanpa kabut, cahaya hanyalah silau yang buta. Ia melawan. Dan laut pun tenang. Mereka tiba di istana hitam, jantung alam ketiga, tempat gelap Rajatra menanti. Di takhta bayangan, berdiri makhluk raksasa, tak berbentuk pasti. Tubuhnya dari kabut hitam yang terus berubah. Suaranya terdengar seperti ribuan orang berbicara bersamaan. "Kalian datang ke sini bukan untuk menyegelku. Kalian datang untuk menjadi aku." Gelap Rajatra menawarkan mereka pilihan. Raka bisa menjadi penguasa kabut abadi, melupakan semua dan menjadi abadi. Luri bisa menjadi matahari dunia baru, tapi harus meninggalkan semua yang dicintai. Namun jika mereka melawan, gelap Rajatra bersumpah akan menyatu dalam tubuh mereka dan menumpahkan kegelapan ke semua dunia. Raka dan Luri tak langsung menyerang. Mereka saling menatap dan menyatukan kekuatan, bukan untuk melawan, tapi untuk menerima semua luka, ketakutan, dan kelemahan mereka sendiri. Itulah yang gelap Rajatra benci, keberanian untuk tetap rapuh tapi berjalan maju. Saat kekuatan itu menyatu, kabut dan cahaya membentuk inti baru. Mereka tak melawan gelap Rajatra dengan kekuatan, tapi dengan keutuhan hati. Tubuh gelap Rajatra mulai retak. Kalian tak bisa menyatu dengan kegelapan, karena kalian tak menolaknya. Dan gelap Rajatra runtuh, bukan karena dikalahkan,
Tapi karena ia tak bisa hidup di dalam dua jiwa yang tidak menyangkal kegelapannya sendiri, kembali atau tetap? Kini, Raka dan Luri berdiri di tengah kehancuran alam ketiga. Gerbang kembali muncul, mereka bisa kembali ke dunia, tapi hanya satu yang bisa kembali sebagai dirinya yang utuh. Yang lain akan menjadi penjaga baru alam ketiga, menggantikan gelap Rajatra, menjaga agar kegelapan tidak bangkit lagi. Raka menatap Luri. Aku akan tinggal, dunia lebih butuh cahayamu. Tapi Luri menatap balik. Tidak, dunia butuh keduanya. Kita akan ciptakan jalan ketiga. Raka dan Luri dengan kekuatan gabungan mereka membentuk alam keempat, jembatan permanen yang menghubungkan manusia, jin dan bayangan. Tempat di mana tak ada yang dibuang, semua bisa diperbaiki. Dan sejak saat itu, legenda baru lahir.